Shalom semuanya. Sungguh bersyukur pada Tuhan bahwa sore hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, untuk merayakan kelahiran Tuhan dan Raja kita. Saudara, kira-kira 50 tahun yang lalu, almarhum Pak Harto, Presiden Indonesia waktu itu, mengadakan satu rapat tertutup dan rahasia. Itu sebabnya saudara nggak pernah dengar tentang rapat ini, karena sangat rahasia. Diadakan rapat dengan beberapa menteri utama, menteri kunci, dan para jenderal, termasuk Kasat, Kasau, ya semua dia panggil. Pak Harto menyatakan kekesalannya dengan Indonesia yang tidak maju-maju. Ya, dia sudah memerintah beberapa tahun tapi kok nggak maju-maju. Dan dia katakan, lihat Jepang, lihat Jerman yang sangat maju melebihi negara-negara lain. Padahal mereka, Jerman dan Jepang ini hancur dan kalah perang. Tapi mereka bangun kembali dan jadi maju sekali. Mereka pun berdiskusi, ya kemudian timbul ide untuk Indonesia mengajak perang Amerika dan tentara sekutu. Dan Indonesia akan kalah. Kemudian Indonesia bisa maju seperti Jepang dan Jerman. Ya, jadi mereka merencanakan untuk mengajak perang Amerika dan tentara sekutu. Para menteri pun berkata, wow, ide yang bagus. Jenderal-jenderal senang, ya, bisa menunjukkan kemampuan mereka, dan mereka pun mulai membayangkan betapa luar biasanya Indonesia akan menjadi, ya, jadi lebih maju dari Jepang dan Jerman. Kemudian salah satu menteri yang hadir nyeletuk. Dia katakan, bagaimana kalau kita yang menang? What if we win? Saudara masih mikir, ngimpi oi, bangun. Gak mungkin Indonesia bisa menang. Saudara, tapi ini satu andai-andai, ya, yang menarik sekali, ya. What if? Kita sering berandai-andai. Kita senang berandai-andai karena berandai-andai itu cost nothing, ya, enggak bayar apa-apa, gratis, ya. Kita senang berandai-andai karena berandai-andai itu memang sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena bisa disetel, bisa disetting sesuka kita, ya kan? Mau berandai-andai gini kah atau berandai-andai gitu, ya kita senang karena nggak bayar dan kita bisa setel sesuka kita. Nah saudara, sore hari ini saya ingin mengajak kita berandai-andai sedikit. Kita mau berandai-andai bagaimana kalau Yesus tidak pernah lahir. What if Jesus had never been born? Kalau Yesus tidak pernah hadir, anak-anak akan berkata, wah, gak ada holidays dong. Ya kan? Semua pada ngomel. Ibu-ibu dan wanita semua juga ngomel. Wah, nggak bisa shopping dong. Bapak-bapak, para pria juga ngomel. Apa yang diomelin? Nggak bisa minum-minum. Nah saudara, what if Jesus had never been born? Bagaimana kalau Yesus tidak pernah lahir? Saudara, saya mungkin tidak punya kerjaan.
Ya, saya seorang pendeta. Gitu. Ya mau ngapain kalau Yesus nggak pernah lahir? Saya nggak punya kerjaan. Kita tidak akan punya tahun 2020 AD. Benar? Karena kelahiran Yesus itu menentukan antara BC dan AD. Kita nggak akan punya tahun 2020 AD. Kita nggak akan ada di sini pada sore hari ini. Kita nggak akan kumpul-kumpul makan di sini pada hari ini. Kalau Yesus tidak pernah lahir. Saudara, what if Jesus had never been born? Saya ingin mengajak kita untuk melihat a more serious answer. Ya, saya ingin mengajak kita melihat jawaban yang lebih serius. What if Jesus had never been born? Saudara, we would not know what God is like. Kalau Yesus tidak pernah lahir, kita tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan itu seperti apa. Kita nggak tahu bentuknya. From the beginning of human history, we have been hungry to know who God is. Manusia pada umumnya mau mengenal Tuhannya. Mereka mau tahu siapa Tuhan itu. Mereka mau tahu seperti apa, bagaimana Tuhan itu. Manusia membuat berbagai macam image, manusia membuat berbagai macam rupa tentang Tuhan. Benar? Ya kan? Ada yang badannya besar untuk menunjukkan Allah yang kuat. Ada yang tangannya banyak, 8, 10, 12, ya, untuk menunjukkan kemahabisaan dari Tuhan. Sanggup bikin ini, bikin itu, karena tangannya banyak, maha bisa. Ada yang membuat gambar, image, rupa Tuhan yang matanya banyak, untuk menunjukkan kemahatauannya Tuhan. Bisa lihat sini, sana, kiri, kanan, depan, belakang sekaligus. Ada yang menggambarkan dengan muka yang menyeramkan, untuk menunjukkan kegarangan Tuhan. Macam-macam image, macam-macam rupa dibuat tentang Tuhan. Karena manusia mau tahu Tuhan itu seperti apa. Karena manusia mau mempelajari gambaran Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dan saudara, Tuhan kita, our God, the loving God, reveal what He is like by sending His Son. Tuhan kita menyatakan, menunjukkan dirinya seperti apa dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, anak yang Dia kasihi. Saudara, tanpa kelahiran Yesus, God would have no face, no ears, no heart that we could understand, no life that we could follow. Kalau Yesus tidak lahir, Tuhan tuh nggak punya muka yang bisa kita bayangkan, nggak punya telinga, tidak punya hati di mana kita bisa mengerti, tidak punya hidup di mana kita bisa ikuti. Yohanes 14 ayat yang ke-9, Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus katakan kepada Filipus, salah satu murid-muridnya, dan jelas murid-muridnya semua ikut mendengar. Waktu Filipus bertanya, tunjukkan gambar Allah itu, tunjukkan gambar Bapa itu, seperti apa? Dan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Yesus adalah gambar Bapa. Yesus adalah gambaran Bapanya. Anyone who has seen me, has seen the Father.
Kalau Yesus tidak pernah datang, kalau Yesus tidak pernah lahir, kita tidak akan kenal Tuhan kita. If Jesus had not come on Christmas, we would have no knowledge of what God is like. We would not understand how He could identify with us and how we could relate to Him. Hanya dengan kelahiran Yesus kita diyakinkan bahwa Tuhan itu mengerti tentang kita. Tuhan itu tahu perasaan kita. Tuhan itu tahu pergumulan kita. Tuhan itu tahu persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Karena Dia menjadi seperti kita. Dengan lahir dari seorang perawan, yaitu Maria. Dengan kelahiran Yesus, kita diyakinkan bahwa Tuhan mengerti tentang kita. Dengan kelahiran Yesus, kita boleh mengerti bagaimana kita ini bisa berhubungan, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Dia. Tanpa kelahiran Yesus, kita nggak tahu how to build, how to relate with Him, with God. Dengan kelahiran Yesus di muka bumi ini, kita tahu bahwa kita bisa relate to Him, kita bisa relate to God, just like we relate to each other. Karena Dia mengerti kita, karena Dia turun pada level kita untuk menunjukkan bagaimana kita bisa berhubungan, kita bisa menjalin hubungan dengan Dia. Dan saudara, had Jesus not come, there would have been no salvation from sin. Kalau Yesus tidak datang, kita tidak akan menerima keselamatan dari dosa. Kita akan terus hidup di dalam dosa. Kita akan terus berbuat dosa dan berakhir di neraka. We will end up in hell. Kita akan hidup di dalam kematian. Kita akan hidup di dalam siksaan yang kekal. We will live forever in eternal torture. Bukan mati kekal seperti yang kita bayangkan. Banyak orang bayangkan, oh kita mati kalau Yesus nggak ada ya kita akan mati kekal gitu loh. Ya mati selamanya. Dalam pengertian kalau orang mati itu nggak bisa apa-apa, orang mati itu nggak bisa ngerasain apa-apa, betul? Ya kan? Mana ada orang mati yang dicubit bisa out gitu loh, ya kan? Nggak ada. Ya. Nah gambaran kita mati itu adalah ya nggak bisa apa-apa dan nggak ngerasain apa-apa lagi, so it doesn't matter. Ya. Mau di neraka kah atau mau di surga kah, it doesn't matter. Karena toh nggak bisa ngerasain. Atau ya kalau kita Yesus nggak pernah datang, kita masuk ke neraka ya nggak apa-apa juga, ya sudah nggak mati toh nggak bisa ngerasain. Saudara, kita bukan mati seperti demikian. Kita akan hidup terus di dalam kematian. Kita akan hidup di dalam siksaan yang kekal. Kalau Yesus tidak datang. Jelas sekali Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang 10. Dia berkata, Yesus sendiri berkata, Aku datang supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup. Tanpa kedatangannya, tanpa kelahirannya kita tidak punya hidup. Saudara akan berkata, loh manusia tetap hidup sejak sebelum Yesus datang. No? Manusia ada di muka bumi ini dan hidup. Saudara, benar, manusia hidup.
tapi hanya dalam pengertian bernafas. Jelas sekali, kalau tidak demikian, apa yang Yesus katakan ini akan menjadi tidak benar. Hanya dengan kedatangannya Dia ke dunia ini, kita semua mempunyai hidup yang sesungguhnya. Dan bahkan Yesus berkata, kita akan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara, kita perlu tahu mempunyainya di sini, nyanya di sini ini adalah hidup. Yang kelimpahan di sini ini bukan materi, uang, atau hal-hal jasmani. Tetapi yang kelimpahan yang Yesus katakan mempunyainya dalam segala kelimpahan, itu adalah hidup itu sendiri. Tahukah saudara, kalau yang belum tahu, saudara perlu tahu dan saudara perlu kenal dan perlu saudara alami bahwa manusia bisa hidup dalam kelimpahan tanpa harus mempunyai banyak uang, harus mempunyai banyak materi, harus mempunyai banyak harta. Bahkan punya banyak uang, punya banyak harta, punya banyak materi tidak menjamin kita ini hidup di dalam kelimpahan. Jadi kelimpahan itu tidak bergantung kepada hal-hal materi, tidak bergantung kepada uang, tidak bergantung kepada hal-hal jasmani. Dan Yesus berikan kepada kita hidup yang dalam segala kelimpahan. Karena Dia lahir, kita boleh terlepas dari hidup dalam kematian. Karena Dia lahir, kita bisa terlepas dari hidup dalam internal torture, dalam siksaan yang kekal. Karena Dia lahir, kita boleh mempunyai hidup, bahkan mempunyainya dalam kelimpahan. Tadi kita naikkan pujian. Dia lahir buat siapa? Bagi kami. Hanya dengan kelahirannya kita bisa mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Itu sebabnya saudara, kelahiran Yesus sangat penting sekali buat kita. Kelahiran Yesus sangat penting buat dunia ini. Unfortunately, our society continues to mourn Christmas as if Jesus wasn't born. Sayangnya, dunia terus membentuk atau membuat Natal itu tanpa Yesus. Kita tahu dunia saat ini membuat Natal sebagai hari libur biasa, dalam arti seperti hari-hari libur lainnya. Memang holidays, but just like another holiday. We once had Christmas break atau Christmas holidays. Dulu kita katakan kita akan dapatkan Christmas break, Christmas holidays. Now, it is winter break atau summer break. Kalau di Australia, ya di negara-negara bagian utara disebut winter break, winter holiday. Kita nggak sebut lagi sebagai Christmas break atau Christmas holiday. Masa-masa Natal ini, we once greeted people with a Merry Christmas. Now, sekarang we greet each other with seasons greetings. Ya kan? Kita mulai diarahkan untuk melihat Christmas itu as if Jesus wasn't born. Christmas without
Christ. Kita ingin hapus segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus, dengan Christ. Di sekolah di Australia ini, kita tahu akhir-akhir ini sekolah-sekolah dilarang mengadakan perayaan Natal. Mereka boleh melakukan perayaan yang disebut end of year celebration. Ya karena memang end of year. Mereka nggak buat lagi Christmas celebration. We once listened to hymns over the speakers at shopping centers. Dulu kita dengar lagu-lagu Natal melalui speaker di mall-mall. Now, it is holiday songs that make no mention of Christ. Mereka tetap putarkan lagu-lagu yang enak, tapi without the mention of Christ. Manusia mencoba menghapus Yesus Kristus dari Natal. We once had nativity scenes in front of school, town halls, and houses. Now there are only twinkling lights, snowmen, and Santas. No more nativity. Gak ada lagi hiasan Natal, nativity seperti demikian. Kenapa? Karena mereka, dunia, wants to remove Christ from Christmas. Mereka katakan bahwa mereka tidak suka dengan religion. We don't like religion. Religion should be private and kept private. Agama itu sesuatu yang pribadi dan ya udah di ranah pribadi aja. Gak usah dibawa-bawa keluar, gak usah dibawa-bawa ke umum. Itu yang mereka katakan. As a side note, Christianity is not a religion. That's the first thing. And second, yes, Christianity is personal but not private. We'll look at this a bit later. Kita ingin lihat kebenaran ini sebentar. Tapi dunia selalu katakan religion is private and should be kept private. Agama itu adalah hal yang pribadi dan ditempatkan di ranah pribadi. Mereka katakan hal-hal spiritual itu tidak nyata. Hal-hal rohani itu enggak nyata dan tidak bermanfaat untuk orang banyak. Tidak berguna buat dunia ini. Religion is of no use for the world. Tidak relevan dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Tidak relevan dengan apa yang ada di dunia ini. Yang penting adalah kita ini bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Memang manusia mau membuat dunia ini menjadi lebih baik. Kita mau bisa kontribusi sesuatu untuk dunia ini. Kita mau untuk bisa kontribusi sesuatu di dunia ini. But we don't like religion. We don't like Christ in Christmas. We don't like Jesus. Tapi saudara, kita perlu tahu bahwa kalau Yesus tidak pernah lahir, maka yang pertama, para wanita akan tetap dianggap sebagai human, second class human being. Para wanita akan dianggap manusia kelas 2 yang tidak punya hak, yang menjadi milik laki-laki, seperti possession, seperti benda miliknya laki-laki. Mau diapakan terserah, bisa dibeli, bisa dijual.
Itu posisi wanita, saudara, sebelum Yesus datang. Dan Yesus mengangkat hak wanita. Yesus mengangkat martabat wanita. Yesus melihat wanita bukan sebagai manusia kelas 2, tapi manusia yang setara, yang dibentuk, dijadikan di dalam rupa dan gambar Allah juga. Saudara, kalau kita melihat kisah di Alkitab, kita tahu ada satu waktu Alkitab mencatat orang banyak membawa seorang wanita pelacur yang tertangkap basah kepada Yesus. Ingat cerita ini? Ya. Jadi mereka membawa seorang wanita pelacur yang tertangkap basah kepada Yesus untuk ya dihakimi gitu loh, untuk dilempari batu. Perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat wanita ini tertangkap basah. Maksudnya tertangkap basah bukan ketangkap di dalam sungai, saudara. Benar? Ya? Semua ngerti ketangkap basah? Ketangkap pada saat kejadian, ketangkap on act. Pertanyaan saya adalah, di mana pasangan yang ikut melakukan dosa itu? Right? Laki-lakinya nggak dihukum, saudara. Hanya yang wanita. Kenapa? Karena wanita itu dianggap sebagai manusia kelas 2. Tapi Yesus angkat martabat wanita ini. Yesus angkat hak wanita. Dia tahu apa yang orang banyak itu lakukan. Mereka menghina, mereka menganggap rendah wanita. Pasangan dosanya nggak dibawa kepada Yesus. Saudara pikir pasangan dosanya nggak berdosa? Ya nggak mungkin dong, ya kan? Kalau yang satu berdosa, yang satu juga pasti berdosa. Nggak mungkin dosa seks itu terjadi hanya pada satu orang, pada dua-duanya. Yesus mengangkat hak wanita, mengangkat martabat wanita. Waktu mereka mau melempari batu wanita pelacur ini, Yesus katakan, silakan yang tidak berdosa. Mulai dulu. Dan tidak ada seorang pun yang berani melempar wanita ini. Kenapa? Karena semua sama-sama berdosa. We all the same human being. Saudara, kalau Yesus tidak pernah lahir, wanita akan tetap menjadi manusia kelas 2. Yang kedua, kalau Yesus tidak pernah lahir, anak-anak itu enggak akan pernah mempunyai kehidupan yang baik. Sebelum Yesus lahir atau bahkan sampai setelah Yesus lahir, kita tahu anak-anak itu dijadikan korban di dalam upacara-upacara. Benar, ya kan? Ya memang termasuk wanita, tapi paling banyak anak-anak untuk dikorbankan. Dikorbankan tuh bahkan dibunuh. Enggak hanya sekedar dipersembahkan ke altar, tapi dibunuh, dimatikan. Nah, saudara, anak-anak itu tidak punya hak apa-apa. Karena mereka ya memang enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus mengangkat anak-anak ini. Yesus katakan, biarkan mereka datang kepadaku. Nah, karena anak-anak ini punya hak. Murid-muridnya katakan, khusus, jangan ganggu. Jangan ganggu Yesus. Tapi Yesus katakan, biarkan mereka datang padaku. Dia beritahu kita semua untuk jadi seperti kanak-kanak. Bukan jadi kekanak-kanakan, saudara. Tapi jadi seperti anak-anak. Anak-anak itu menjadi panutan buat kita semua. Sebelum Yesus lahir, anak-anak itu nothing. Enggak dianggap apa-apa. Yang ketiga, kita melihat di dalam hal pendidikan. Nah, saudara, sekolah-sekolah
baik SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas-universitas, itu didirikan atau dimulai oleh orang-orang yang mengerti perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridku. Saudara, kita perlu tahu bahwa sekolah-sekolah itu ya dulu atau pada awalnya didirikan, dibentuk untuk mengajar tentang kekristenan. Untuk belajar, ya istilah kita sekarang adalah teologi. Memang sekarang jadi ada banyak jurusan, terutama universitas-universitas. Tapi dimulainya adalah untuk mengajarkan tentang Tuhan. Untuk belajar tentang Tuhan. Kita perlu bersyukur karena Yesus lahir, banyak orang, terutama orang Kristen yang membuat sekolah-sekolah ini, yang sekarang ini yang menjadi berkat buat semua orang, ya kan? Nggak hanya buat orang Kristen, tapi untuk dunia ini. Yang keempat, saudara, kita melihat kalau Yesus tidak lahir, kita akan kesulitan di dalam menjaga, merawat kesehatan kita. Dalam arti kalau kita sakit, kita akan sangat kewalahan. Kenapa? Karena banyak rumah sakit yang dimulai atau didirikan oleh orang Kristen juga. Kita melihat begitu banyak rumah sakit di Brisbane, kita melihat rumah sakit yang memakai ST, Saint, itu rumah sakit yang didirikan oleh orang Kristen. Ada Saint Vincent, Saint whatever. Itu dibuat oleh atau didirikan oleh orang-orang yang belajar dari Yesus, yang care dengan orang-orang sakit. Kita tahu Yesus sangat care dengan orang-orang sakit, dia sembuhkan orang-orang sakit. Dan mereka yang mengerti, mereka yang belajar dari Yesus, yang care dengan orang-orang sakit ini, dan juga dari contoh orang Samaria yang baik hati, mereka mendirikan rumah sakit. Nah, saudara, kita melihat bahwa Yesus tidak lahir, dunia ini akan berbeda. Sains, kemajuan ilmu pengetahuan, jelas sekali harus memberikan kredit kepada kelahiran Yesus. Francis Collins, Isaac Newton, Francis Bacon. Saudara cek nama-nama ini. Albert Einstein. Mereka adalah ahli-ahli sains. Mereka adalah saintis yang terkenal, tapi mereka selalu katakan, kalau bukan karena Tuhan, mereka tidak akan temukan hal-hal ini. Bahkan Einstein berkata, science without religion is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama, tanpa religion, itu lemah. Religion without science is blind. Dan at the end, Einstein dengan formulanya, saudara tahu formula terkenal dari Einstein? EMC square, ya, EMC kuadrat. Waktu dia buat persamaan ini, dia conclude, dia katakan the universe had a beginning. Dia katakan gak mungkin EMC square ini bisa kita pegang kalau universe had no beginning. Seperti kata orang banyak bahwa dunia ini terjadi karena evolusi. No, Einstein katakan gak bisa. Formulanya dia membuktikan atau hanya bisa terjadi karena universe had a beginning. Nah, saudara, ini dampak kelahiran Yesus. Saya hanya mengutip beberapa hal ini, beberapa bidang yang kelihatan, yang jasmani sebagai contoh. Masih banyak yang lainnya. Tanpa kelahiran Yesus, dunia ini akan berbeda. Saudara akan berkata bagaimana koneksi semua itu, ya, rumah sakit, sekolah,
sains ya, dan hak wanita, persamaan hak dan sebagainya, bagaimana koneksinya dengan kelahiran Yesus itu sendiri ya. Nah saudara, kelahiran Yesus merubah hidup seseorang. Kemudian hidup yang berubah itu merubah yang lainnya. Hidup yang berubah itu merubah dunia. Kelahiran Yesus memulihkan hidup seseorang. Kemudian hidup yang pulih itu memulihkan yang lainnya. Memulihkan dunia ini. Kelahiran Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita, dan kesembuhan yang kita alami kita bagikan kepada yang lainnya, kita bagikan kepada dunia ini. So Christianity is personal but not private, and never private. Kalau sampai private, kita akan kewalahan, kita akan habis. Kasih dan kebenaran yang ada dalam orang yang sudah mengenal Yesus akan terpancar, akan tertuangkan, akan termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk kebaikan orang banyak. Seperti Yesus yang menegakkan kebenaran dan keadilan, kita akan beritakan dan tegakkan kebenaran dan keadilan itu. Dengan belas kasihan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami, kita akan menolong orang lain. Kita akan menolong banyak orang. Dengan membangun sekolah, dengan membangun rumah sakit, dengan mengangkat martabat wanita, dengan mengangkat hak anak-anak. Dengan kemajuan sains ini. Nah, saudara, kedatangan atau kelahiran Yesus bukan hanya berbicara hal-hal spiritual. Kelahiran Yesus tidak hanya menyangkut spiritual life. Kelahiran Yesus tidak hanya impact, memberikan dampak kepada kehidupan rohani yang bagi banyak orang itu tidak nyata. Ya kan, kehidupan rohani itu tidak kelihatan, tidak real. Tapi kita tahu bahwa kedatangan atau kelahiran Yesus itu benar-benar berdampak untuk dunia ini secara keseluruhan, as a whole. Tidak hanya berdampak kepada spiritual life, kehidupan rohani kita. So, what if Jesus had never been born? Saudara, we'll have a total different world. A total different human behavior. A total different human moral. A total different human ethics. The world will be gloomy and doomed. There is no life. Nah saudara, Yesus harus lahir. Yesus harus datang. Dan bukan hanya 2020 tahun yang lalu dia lahir atau datang di Bethlehem, tapi dia bahkan harus lahir dalam hidup kita. Dia lahir bukan sebagai bayi yang tidak berdaya, tapi lahir sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Supaya kita mempunyai hidup, dan hidup ini boleh berguna buat yang lain. Hidup ini boleh berguna bagi dunia ini. This year is a very different year. Benar, saudara, ya kan? Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. And this Christmas is a very different Christmas. Tadi kita baru datang dan beberapa saudara datang
mau berjabat tangan, ya salaman, shake hand, saya katakan please don't. Bukan nggak mau menghargai, tapi itu peraturan protokol kesehatan yang ada untuk kita menahan diri dari berjabat tangan. Saya hanya katakan ya we can have a elbow bump ya, atau shake foot ya, boleh juga ya, whatever ya. Tadi dikatakan senyum ya, memang itu yang paling baik, senyum yang lebar, jangan ketawa saudara, kalau ketawa virusnya ikut keluar gitu loh ya, tapi senyum aja yang lebar gitu loh ya, that's good. Okay. It's a very different Christmas saudara. Dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 dan dunia kelihatan gloomy and doom. Kita di Australia memang bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul seperti ini, ya, terutama di Brisbane, Queensland nih, kita bisa merayakan Christmas nih ya more or less normal ya, with new normal ya. Tapi di banyak bagian negara yang mereka tidak punya kesempatan seperti ini. The world looks gloomy and doom. Tapi saudara, dengan kelahiran Yesus kita beroleh assurance, kita beroleh keyakinan, there is hope. Ada pengharapan. Hope in Christ Jesus, the Son of God. Karena dia lahir bagi kita. Saya posting Selamat Natal, bisa tolong klik Selamat Natal nih di Instagram saya. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu dari balkon rumah saya dapatkan pemandangan ini. Mungkin ini kurang itu jelas, tapi di sebelah kanan saudara melihat ada apa? Rainbow, pelangi. It's God's promise. Tuhan berjanji, dia tidak akan biarkan kita sendirian. Dia berjanji, kita tidak akan jatuh tergeletak. Whatever happened in 2020, dia lihat, dia tahu, dia bisa merasakannya. Karena dia lahir 2020 tahun yang lalu sebagai manusia. Nah, saudara, though the year is full of unpleasantness, mungkin ini kata yang terlalu mild ya, unpleasantness ya. Tapi seharusnya kata yang lebih keras, tapi saya ambil yang mild aja lah. Though the year is full of unpleasantness, with the birth of the Son of God, there is always hope. Dengan kelahiran Yesus, kita punya jaminan pengharapan. We never know what the future holds, but it is enough if we know who holds the future. Kita nggak tahu masa depan tuh tahun 2021 itu seperti apa. Kita nggak bisa melihat masa depan itu. Tapi cukup buat kita untuk mengenal, untuk mempunyai, memiliki dia yang memegang hari esok. Nah, saudara, dia lahir buat kita semua. Dia lahir bagi kami. Yesaya 9 ayat 6 katakan, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace.
telah lahir bagi kita semua seorang anak. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Mari kita sambut kelahirannya dengan membuka hati kita untuk Dia hidup dalam kita. Mari kita rayakan kelahirannya dengan memberitakannya pada yang lain, dengan membawa kabar baik ini untuk dunia ini dan membuat dampak di dunia ini, membuat dampak pada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Kau berikan anak-Mu yang tunggal, yang Kau kasihi, untuk lahir ke dunia ini. Dan Yesus, Kau bersedia tinggalkan segala kemuliaan-Mu. Kau datang, lahir sebagai manusia. Untuk menunjukkan siapa Tuhan itu. To show us who God is. Dengan kelahiran-Mu Yesus, kami boleh mengenal siapa Tuhan kami. Dengan kelahiran-Mu Yesus, kami boleh mengerti siapa Engkau ini. Dan kami boleh diyakinkan bahwa Engkau mengerti tentang kami. Karena Kau lahir seperti kami. Dengan kelahiran-Mu Yesus, kami boleh mengerti bagaimana kami bisa menjalin hubungan dengan Kau Tuhan. Dan terutama Kau datang untuk menebus segala dosa kami. Kau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Biarlah Tuhan, hidup yang penuh kelimpahan ini boleh memberikan dampak buat dunia ini. Sehingga dunia boleh mengenal Engkau. Dan dunia boleh mengakui bahwa Engkaulah Yesus yang layak untuk lahir, yang layak untuk datang ke dunia ini, yang layak untuk disembah, dan yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh rayakan kelahiran-Mu bersama-sama. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menerima Engkau di dalam hidup kami. Kami boleh buka hati untuk Kau masuk dalam hidup kami. Kami boleh rayakan kelahiran-Mu dengan memberitakannya pada yang lain dan membuat dampak di dunia ini. Tuhan mau pakai kami. Kau yang telah menebus kami. Kau yang telah merubah kami. Kau yang telah memulihkan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh bawa berita baik ini, berita keselamatan ini kepada yang lainnya. Sehingga seluruh dunia boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau bersedia datang lahir di dunia ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh juga memberikan hidup kami untuk Engkau, untuk Kau pakai, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu tempat ini. Amin.